Lho aneh, meskipun iki wis mlebu musim udan, tapi ono wilayah Lumajang, Jawa Timur sik mengalami kekeringan. Akibatnya warga setempat ora iso memenuhi kebutuhan banyu resik. Saiki warga setempat ngandalno bantuan banyu resik saka pemerintah. Nah, tentunya hal iki mau ora cukup gawe marekno masalah iki. Yo apa tanggapane warga atas masalah iki? Ayo awak dhewe delok wawancarane. Meski sudah memasuki musim hujan, tapi sejumlah wilayah di Lumajang, Jawa Timur masih alami kekeringan. Bagaimana perasaan Anda mendengar berita ini? Sedih ya, sangat memprihatinkan. Ya sedih. Sangat prihatin sekali nggih. Kasihan orang yang membutuhkan air seperti minum, masak, mencuci. Apa saja dampak kekeringan bagi kehidupan masyarakat? Ya sulit untuk bercocok tanam, masak-masak, terutama memang air itu sangat dibutuhkan. Bidang pertanian ya, otomatis kalau kekeringan tidak ada air untuk mengairi persawahan, perkebunan. Begitu juga ketersediaan air bersih. Bagi tubuh aja kalau misalnya kurang asupan air, pasti kan kurang terhidrasi ya, yang menyebabkan banyak penyakit nanti. Apakah kekeringan hanya disebabkan oleh faktor alam atau ada faktor ulah tangan manusia? Faktor alam juga bisa, manusia ya juga bisa. Sama dalam penebangan pohon liar. Ya dari tangan manusia juga ada kurangnya penghijauan mungkin ya, banyak pohon tebangi ya. Ya saya kira faktor kekeringan ini bukan hanya sekedar faktor alam, tapi ada campur tangan dari manusia. Salah satunya ini ya efek rumah kaca gitu ya. Sekaligus juga ini ya penebangan hutan yang tidak terkendali gitu ya. Mengapa saat ini banyak deforestasi hutan dan perusakan alam lainnya? Kurangnya peraturan negara, jadi orang itu seenaknya gitu loh. Banyaknya pohon itu dijual mungkin ya, jadi mungkin penebangan pohon itu liar itu ya. Mungkin kebutuhan manusia dan emang populasi semakin padat sehingga menyebabkan hutan itu dialih fungsikan. Jadilah terjadi banyak perusakan lingkungan. Apa yang harus kita lakukan untuk mencegah kekeringan? Ya bercocok tanam kembali, penghijauan itu. Menanam pohon, terus menjaga kelestariannya ya kan. Tidak menebang pohon sembarangan gitu, merawatnya. Dimulai dari hal-hal kecil di sekitar kita. Misalnya kayak berusaha untuk nanam tanaman gitu. Tapi itu skala kecil banget ya. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menyikapi permasalahan ini? Penyuluhan gitu kan dari pemerintah ya ke kordes-kordes desa atau masyarakat gitu kan. Pentingnya penghijauan ya kan. Memastikan ketersediaan pangan dan kayak sandang papannya masyarakat itu terpenuhi. Memang butuh suatu kebijakan gitu ya dari pemerintah, yaitu tadi untuk pengelolaan hutan, kemudian pengelolaan pabrik yang ada gitu ya, agar mengkondisikan agar tetap ramah lingkungan gitu ya, sehingga tidak sampai merusak alam. Kekeringan iku yo masalah gede sing kudu ndang dimarekno sahabat muslimah. Soale nek gak duwe banyu, ya urip iki bakalan repot. Ya apa Islam marekno masalah iki? Ayo dirungokno penjelasane ustazah, like, komen, karo share sak luas-luase. Kalau kita membicarakan kenapa di musim penghujan ini masih ada daerah yang kekeringan, nah di sini kita harus melihat sebenarnya secara geografi itu ada daerah-daerah yang memang sulit air atau daerah yang memang dengan iklim yang kering, yang jarang terdapat air karena memang jarang hujan di sana. Tapi pada umumnya wilayah-wilayah yang kita tinggali di sini ini sebagian besar wilayahnya tidak sulit air. Namun ternyata kita melihat bahwa pada saat musim hujan ini ada juga daerah-daerah itu yang kekeringan. Bukan semata-mata karena kesalahan iklim ya, tetapi lebih jauh kita bisa melihat bahwa kerusakan alam itu menjadi hal yang terbesar dalam mengakibatkan adanya kekeringan ini. Kerusakan alam dan lingkungan ini akibat dari deforestasi dan aktivitas industrialisasi, di mana yang melakukan hal ini adalah korporasi yang sangat masif.
Dan ini merupakan konsekuensi dari sistem kapitalis di mana mereka itu berpikir untuk mendapatkan hasil sebesar-besarnya dengan cara apapun, termasuk melakukan eksploitasi ini. Paradigma sistem ekonomi kapitalis adalah bagaimana mengejar pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Kemudian bagaimana negara yang wilayahnya itu mengalami kerusakan gara-gara adanya eksploitasi yang sangat masif ini. Ternyata di dalam sistem kapitalis negara hanya bertindak sebagai fasilitator bagi kerusakan ini dengan melahirkan berbagai regulasi atau aturan yang justru mempermudah eksploitasi alam oleh para korporasi. Kemudian juga diperparah dengan kebijakan liberalisasi sumber daya alam. Siapa yang mampu mengelola ataupun mengeksploitasi sumber daya air termasuk di situ, maka dia boleh dengan regulasi tertentu melakukan pengelolaan di sana. Bisa kita lihat, akhirnya banyak perusahaan swasta yang memiliki bisnis mengelola air dalam kemasan. Jadi menjadi komoditas yang diperjualbelikan dan masif. Akhirnya pengelolaan yang eksploitatif inilah yang menyebabkan banyaknya bencana. Sebenarnya selain kekeringan ada yang mengancam juga, yaitu bahaya longsor, kemudian juga banjir. Jadi eksploitasi ini luar biasa dampak kerusakannya. Terus bagaimana solusinya? Solusinya adalah dengan mengganti paradigma pembangunan dan tata kelola lingkungan, termasuk juga pengelolaan sumber daya alam yang kapitalis ini dengan paradigma Islam, di mana sumbernya itu dari Al-Khaliq, pencipta dari alam itu sendiri. Sistem ekonomi dan politiknya tidak akan mengabaikan keseimbangan dan kelestarian alam. Dan sangat berbeda itu dengan kapitalis, di mana yang dipandang itu adalah keuntungan. Sehingga kalau kita terapkan sistem ekonomi sebagaimana petunjuk dari Al-Khaliq itu tadi, maka akan terjaga bagaimana alamnya itu tetap menghasilkan sesuatu seperti kebutuhan manusia. Iklimnya juga terjaga dengan baik, hutannya terjaga dengan baik, sumber air minum terjaga dengan baik. Kalau kita berpijak pada sistem ekonomi Islam, akan menjadikan sumber daya air ini menjadi kepemilikan umum. Pengaturan ala Islam itu memang tidak mengizinkan sumber daya air, sumber-sumbernya yang besar yang mengalir yang untuk kebutuhan masyarakat secara umum itu dikuasai oleh individu ataupun oleh korporat. Seandainya negara memberikan izin, maka izin itu diberikan kepada swasta untuk mengelola demi keperluan masyarakat secara umum. Tapi kalau misalnya diizinkan untuk keperluan komersialisasi semata, maka tidak boleh. Harus ada pandangan yang betul bagaimana kebutuhan air ini bagi masyarakat. Jadi ketika memandang secara umum umat manusia butuh, maka negara ini tidak boleh menyerahkannya kepada sekelompok orang ataupun perusahaan. Jadi memang harus diatur ini, karena ini kebutuhan pokok. Dan negara memang harus bisa menjamin seluruh warga negaranya bisa mengakses. Negara akan mengelola air melalui proses yang benar, diproduksi dengan benar, didistribusikan dengan benar. Kemudian negara juga melakukan pengawasan atas berjalannya pemanfaatan air, di mana pemanfaatan itu harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tidak menyalahi hukum syara juga. Itu yang memang harusnya dilakukan oleh pemerintah, sehingga tidak ada lagi cerita-cerita baik itu musim kemarau ataupun musim penghujan, warga masyarakat ada yang sampai kesulitan air. Demikian insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.